Jadi tuh kayak kita setahun tuh ada kegiatan buat kita naik gunung gitu. Jadi list naik gunung. Nah ini kebetulan temen gua beberapa kali ke Semeru, tapi dia enggak sampai puncak. Udah tuh nunduk kayak begini nih bawahnya nih. Gue inget banget masih begini nih. Ini, mukanya nggak kelihatan. Tuh gue ngelewatin yang tempat yang ini. Gue paling depan. Astagfirullah, la ilaha illallah. Kayak kelihatan. Gua keluar dah tuh. Gua ke shelter. Shelter ada 4 orang like pakai keril. 4 orang cowok pakai keril. Tapi dia nunduk begini. 4-empatnya tuh nunduk. Namanya gua sendirian, so kenal so deket lah. Gua tanya, "Bang, nggak bikin tenda? Nggak ke atas, Bang?" Itu orang diem, nggak ngomong apa-apa. Jadi tetap nunduk gitu dia. Tetap nunduk, Ci. Gue juga bingung, Ci. Tetap begini, Ci. Gini. Kakinya kan kalau di shelter itu kan emang nggak ada bangku ya. Jadi kayak tembok. Jadi ibaratnya dia kakinya kayak ngawang di bawah gitu. Oh, ngegantung. Jadi begini. Gua ngobrol nggak disautin. Satu patah pun nggak digautin. Nggak disautin. Tapi lu tetap berusaha ngajak ngobrol terus. Tetap ya? berusaha karena gue tuh nyari kesibukan aja. Iya benar. Iya. Karena gue di tenda takut ada yang ada coba gue keluar dah. Gitu. Lu ngeliat di situ ada orang nih. Ada gitu orang kan. 4 orang. Gue nggak tahu itu siapa. Udah tuh nunduk kayak begini nih bawahnya nih. Gue inget banget masih begini nih. Ini, mukanya nggak kelihatan. Karena gelap. Kan di shelter itu kan nggak ada lampu. Jadi kayak rumah dari bata. Oh. Iya, rumah dari bata. Dia begini. Terus kata gue, ini orang kok diajak ngobrol. Oh, udah, gue tinggal pergi. Ya kan? Gue tinggal pergi. Gue di depan sebentar. Gue nggak ngeliatin tuh 4 orang lagi. Gue kagak ngeliat ke arah dia lagi. Oh. Karena kan kealingan beberapa tenda. Ya kan? Karena gue ngeliat orang di situ. Mungkin gue mau ajak ngobrol karena gue tuh di tenda ya gimana? Bete sendirian ya. Ya bete udah gitu ada yang Ganggu. Iya dah, gue bilang. Udah tuh. Dari situ gue ke tenda lagi, kayak gue bikin kopi. Itu gue di situ nggak ibaratnya perasaan gue nggak nyaman juga sih. Nggak nyamannya itu gue duduk sendirian. Tapi kayak diliatin banyak orang. Gue nggak tahu kenapa. Posisi lu dalam tenda apa? Di luar. Oh, di luar. Gue di luar. Gue celingak kiri kanan depan belakang. Ada orang. Ya kan, tapi perasaan kan kita nggak bisa diinin ya. Ya ibaratnya kayak lu perasaan lu diliatin orang nggak aja kan ibaratnya ya. Udah tuh gue tetap mikir biarin mungkin apa gitu. Jadi kan gue duduk tuh sendirian tuh, ya kan. Itu gue duduk kayak banyak yang memperhatiin tuh. Gue celingak ke kanan kan, kata gue kayak lu perasaan lu gimana sih kalau ada yang ngeliatin? Ya kan, kita kan nggak tahu kan. Kayak ada yang ngeliatin tuh. Gue ke kiri nggak gelap, ke kanan gelap kan, kayak kagak ada orang. Tapi tuh perasaan tuh, hati tuh nggak bisa bohong, kayak ada yang mantau. Udah tuh dari situ gue masuk ke dalam dah, nyari kesibukan dah. Soalnya kan di luar gue coba penasaran, takut ada yang lari, takut ada yang ngekepin tenda gue, ya kan. Gue masuk ke dalam. Pas gue masuk ke dalam tuh gue gue merem-meremin supaya gue tidur, ya kan. Gue merem-meremin, bisa dah tuh gue tidur. Gue merem-meremin. Pas gue merem-meremin, gak lama tuh gue ketemu tuh perempuan lagi. Tuh gue ibaratnya kayak dipanggil, sampai kayak pertama deh yang gue dipanggil, tapi
kayak dari batin doang gitu, suruh ngikut. Terus sempet gue mau ngikut like di situ like. Pas sempet gue mau ngikut, pokoknya kan kalau yang pertama kan gue 4 langkah, yang kedua kan lebih dari 4 langkah, 5 langkah lah. Nah yang ini udah hampir kayak mau ke tempat tuh, suatu tempat tuh kayak apa tuh yang gue bilang jambangan. Yang lu bilang kayak pohon untuk pintu gitu. Iya, di situ gue hampir mau ke situ. Pas mau ke situ ada manggil gue like. Pertama gue nggak hirauin tuh, Den tuh pertama. Dan yang kedua ada manggil lagi tuh like, Den, ya kan. Gue tetap masih mau ngikut gitu, masih nggak mau nengok. Nah pas yang ketiga panggil lagi tuh gue tuh, Den. Baru gue nengok. Pas gue nengok, tiba-tiba gue bangun dari tidur. Oke. Langsung kayak gelagapan, gimana sih gitu lah, kayak nggak ada napas. Nah dari situ gue tuh udah gue baca doa dah ya, baca doa apa namanya tuh, nenangin diri lah. Sempat agak panik sedikit dah ya kan, iseng-iseng mainin HP. Nah gue di situ nggak tahu kan, HP kan namanya kita di gunung nggak ada sinyal ya, nggak ada sinyal tuh Ci, ya kan. Tiba-tiba gue nggak tahu kepikiran tuh gue nyetel radio, gue nggak kepikiran gitu. Padahal mah kalau mau kan kita kan nyetel MP3 lah, iya, ya kan, bener nggak? BBT Lagu, ya. iya, kan namanya lagu anak muda kan, like Iya sih. Payung Teduh, Ayo, ya kan. yang ada masih. Iya, pas di gunung tuh enak begitu kan, ya kayak kan. Nah pas situ gue coba nyetel radio dah tuh. Pas radio gue setel pertama suara semut, Resek. iya Ci, tuh kayak gitu Ci. Soalnya kan emang nggak ada sinyal. Nggak ada kan. sinyal. Kedua juga nggak ada. Tapi gue kenapa terus kayak mau nyari gitu loh. Gue nggak tahu perasaan gue tuh mau nyari tuh itu kan. Tiba-tiba nggak lama itu gue dapet orang pengajian, salawatan, wah pokoknya pakai tangkap dah. Gue nggak tahu kenapa. Ada semua. Itu gue tuh di dalam hati langsung senang. Itu gue tidur nyaman. Gue kayak ibaratnya tuh yang tadi kayak yang deket gitu kagak pada ngedeket, kayak pada gimana gitu, kayak lo tidur malu sendiri lah gitu. Dan di situ gue nggak mimpiin lagi. Itu gue di situ pas dapat itu nggak lama gue langsung tidur. Nggak lama pulas gue. Tiba-tiba pagi jam 6 Akhirnya ya lu akhirnya bisa tuh gue tidur lama. Iya, tapi perasaan tidur bentar. Oh, dibalik nih sekarang. Terbalikan. Padahal tuh gue tidur bentar, kayak gue merem melek gitu. Tapi ternyata udah pagi. Ternyata udah pagi tuh gue beres-beres bikin kopi lagi. Perut gue mulus nih, ya kan, perut gue mulus. Panggilan alam, ya kan. Mungkin karena semalam kebanyakan makan kali ya. Di sana kayak ada tempat buang air besar, tapi dibikin pakai seng. Itu di tengah-tengah kayak padang savana, rumput gitu dah, ya kan. Nggak ada pohonan, cuma ada rumput, ya kan. Gue kesana karena di situ kata gue tempat buat buang air besar kan. Gue kesana, dia di belakang shelter, tapi agak lumayan jauh lah, tengah-tengah. Gue kesana. Pas gue kesana, gue tuh itu dah apa namanya buang air besar. Itu perasaan ditimpukin pagi-pagi loh, ditimpukin sengnya itu ya, kerasa banget kena nimpukan ya. Iya lah, paling seng. Iya kan, tang ya kan. Gue buru-buru takut ada orang yang nungguin, nggak ada orang sama sekali. Itu pagi loh. Gak ada orang iseng gitu kali itu. Nggak ada, mungkin pemikiran gue angin atau ke bawah kayak ranting, angin nggak ada. Itu kayak dilemparin batu. Iya, berasa beda kan beda kalau ini mah. bener kan, ya kan. Kita bisa tahu lah yang dilemparin ranting sama batu. Tetap masih pikir positif, mungkin ranting-ranting dah kalau gue mikirnya begitu kan ya. Udah tuh udah gitu gue santai, udahlah kata gue, emang gue nggak boleh kali, ya kan. Udah gue santai, buru-buru gue ke tenda. Itu sekitar jam 7-an itu tuh teman gue pada turun. Karena kan di atas katanya nggak boleh lama ya, ya kan, di atas nggak boleh lama. Temen gue pada turun. Nah pas temen gue pada turun tuh 3 orang lah, mukanya udah pada pucet.
Udah ibaratnya bibir udah pada kayak gimana gitu kan. Yang satu udah ya pokoknya 3 orang tuh tepar. Ya kan gue di situ masih seger-seger kan. Nah, porter tuh nyamperin gue, langsung nembak begini, lu sendirian di sini malam disamperin sama perempuan nggak? Gue diam, enggak. Siapa juga yang mau nyamperin sama perempuan? Itu gue masih skip tuh, skip karena gue nggak mau ibaratnya nggak mau cerita dulu lah di situ. Mungkin tuh tempat mereka tuh kayak gimana kan gue takutnya gue nggak mau enggak. Oh ya udah, kalau enggak udah tuh pas dari situ udah tuh gue liat temen gue tuh yang satu udah lemes banget, gue pijitin, gue bikinin apa namanya tuh teh pakai talak angin, agak segar tuh dia tuh. Nah yang 2 ini juga sama tuh, pijitin pokoknya kayak gue kerokin dah kayak gitu dah. Udah tuh, nah dari situ udah nggak ada hal-hal yang aneh lagi sih. Udah tuh kayak ngeblas doang tuh, ngeblas ya. Terus istirahat tuh sampai siangnya kita turun ke Kalimati. Tuh gue ngelewatin yang tempat yang ini, gue paling depan. Astagfirullah, la ilaha illallah. Jambangan kali cul, bener sih. Iya. Banget. Oke teman-teman, mohon maaf banget nih, Cici mau nggak mau harus keluar frame karena ada gangguan. Oke Cul, silakan boleh dilanjutin lagi ceritanya. Oh ini ya yang pas gue pada turun dah ya, gue siap-siap tuh making, kan juga nungguin temen gue juga agak segeran ya kan. Udah segar, siang tidur dulu, baru tuh pada turun. Nah gue turun tuh duluannya itu penasaran, pengen lihat yang Jambangan itu. Duluan dan tuh gue paling depan dah duluan. Emang kan dari situ gue pasti ngecamp lagi di Ranukumbolo, ya kan. Ya udah dah, dari situ gue jalan dah tuh, turun, gue paling depan dah duluan. Pas sampai duluan jalan, saking pengen buru-burunya kali ya, turun ya gitu dah, nggak ada apa namanya, flat aja, nggak ada apa-apa. Berarti aman-aman aja ya? Aman-aman aja dah bilang. Ya mungkin satu sih mikir positif sih gitu, jangan sampai mikir yang gue tuh dari yang itu gue mikirnya itu udah nggak mikir apa-apa, positif aja, positif gitu. Turun nyampe Jambangan, Cemoro Kandang itu kan ada, kalau Sabtu Minggu itu ada tukang apa, ada yang jualan inian like apa, semangka di atas gunung ada semangka. Tuh enak tuh, masih seger banget tuh nggak? Gue ya jadi nggak usah pakai minum, kita makan semangka aja. Turun makan semangka. Nah gue lewat lewat Oro-Robo lagi kan, naikin tanjakan lagi tuh. Nah temen gue tuh pada lewat samping, nggak lewat gue karena gue paling duluan, dia kan tuh lewat samping. Ternyata lewat samping itu dia nggak terlalu nanjak, tapi gue udah kepalang tanggung di tengah, udah gue lanjutin aja dah. Dari situ naik, lewatin Oro-Robo, tanjakan Cinta, turunan lagi, ngecamp kan di Ranukumbolo. Udah santai aja di situ dah. Pokoknya tuh udah nggak ada hal yang lain lagi lah ibaratnya. Dan gue juga nggak terlalu merasa was-was gitu. Udah nggak gimana ya. Kan yang paling parah banget kan yang kata gue di sini nih, di Kalimati. Di tenda itu. Iya tenda itu. Itu gue pas turun ke bawah udah agak santai. Udah ibaratnya bukannya ngelupain sih, tapi gimana ya, ngilangin sebentar. Dibuang aja lah. Buang aja dulu dah. Masih atas gunung, masih kita atas turun. gunung. Benar, itu dia. Gua turun, nenda, nyantai lagi. Terus sempat ngecamp dah tuh, Habis ngecamp tuh turun ke besok pagi turun ke bawah.
turun ke bawah tuh kalau nggak salah sampai sore. Gue di siang juga sih, siang pas siang sampai Ranupani tuh beres-beres lagi dah. Pokoknya perjalanan aman semuanya, nggak ada. Pas gue tidur di itu juga aman, nggak ada kendala, nggak ada kendala lagi lah. Jadi nge-flat aja begitu. Pokoknya gue nyampe siang Ranupani, udah deh tuh kagak gimana ya, ibarat kayak lepas aja dah, kita jalan aja gitu. Terus sempet tuh di mana tuh ya, di pos 4 tuh. Oh ini pos 4 nih. Jadi tuh malam sama malam tuh ya kan, gue kan naik malam tuh sama siang tuh beda, lebih bagus buat siang. Udah gitu emang lagi terang-terangnya kan. Kalau yang pas gue naik kan berembun, kabut. Udahlah, paling dari situ udah turun, nggak ada lagi. Pokoknya nggak ada hal-hal yang aneh dah. Ya pokoknya dari selepas malam itu turun sampai bawah aman. Nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Nggak ada kejadian ya. Alhamdulillah. Dan sampai lu rumah juga dengan selamat tuh sama temen-temen ya? Iya, di base camp tuh nggak. Iya, itu pasti belum ada yang ngomong tuh yang masalah di atas tuh. Belum ada yang ngomong di base. Gue temen gue pada penasaran tuh sama gue, sempet nanya nanya di kereta tuh. Gue di kereta ngebles tidur. Tuh sepanjang jalan? Iya, gue ngebles tidur. Kecapean kali ya, ngebles tidur. Cerita-cerita pas kita nongkrong. Oh pas udah di rumah? Iya, nah pas yang temen gue 3 itu ternyata tuh yang 3 orang itu misah ke Blank 75 like. Oh Blank 75 apa tuh? Blank 75 itu kayak ibaratnya lu gak boleh lewat situ jurang. Jadi dia tuh dipanggil juga ternyata sama tuh perempuannya sama yang di mimpi lu? Gua nggak tahu. Oh tau gue sosok perempuan gitu. Perempuan dia manggilin. Terus ada tuh temen gue 1 yang jagain dia. Ada tuh temen gue yang bisa dah. Tapi pas dia turun ya mukanya udah pada pucet, capean lah. Gitu. Terus gue dari situ masih belum cerita. Mungkin gue cerita pas di base camp cuma bilang, iya saya datengin sama tuh perempuan. Terus lu cerita tuh sama si porter itu. Ya mas, kalau kamu ngikut itu orang hilang tuh gara-gara dia. Anjir. Ternyata kata yang si mas ini, yang mas porter ini, yang tiba-tiba nanya lu kan? Iya. Yang kira-kira mas di mimpi ini ya? Gitu. Iya. Itu pas gua turun di bawah gua baru cerita dah tuh. Baru ngomong ke dia. Ya mas, saya dimimpiin. Berapa kali mas? 3 kali. Terus mas ngikut? Enggak. Itu maaf mas, kalau mas ngikut mas hilang. Kebanyakan tuh yang hilang di Semeru tuh sama tuh perempuan. Oh kata si porter itu? Iya itu. Tuh alhamdulillahnya lu nggak sampai ngikut ya? Nggak sampai ngikut, hampir ya, soalnya udah sampai 3 kali. Ngeri juga gitu tuh. Iya, nah beres-beres nyampe rumah. Pas buka rumah gue langsung dipeluk sama mama gue. Mama gue sendiri meluk gue, nanya ke gue mimpiin lu hilang diambil orang. Mak gue ngomong begitu, like melukin gue ya. Lah ini pulang dengan selamat. Mungkin emak manggilin lu tapi lu nggak nengok, emak teriak baru lu nengok. Oh berarti suara yang manggil itu emak lu cuy? Bokap gue ternyata. Itu. Dan gue kaget. Emang yang manggil gue suara perempuan. Tapi gue nggak tahu siapa. Itu. Ya taunya lu ada sosok perempuan manggil lu aja gitu ya? Iya. Lu nggak kenalin cuman itu suara gua siapa? Gue nggak kenalin. Itu. Pas di rumah, malu baru cerita tuh. Iya. Pokoknya pas gue buka pintu, pulang dah kan, ya langsung dipeluk, like.
Iya, gitu. Jadi alhamdulillah lu pulang dengan selamat ya, Bro? Alhamdulillah. Tanpa kehilangan suatu apapun ya. Iya Sama benar. temen-temen lu berdua ya aman. 12 aman. Gua nggak, yang gua tahu cerita tuh 3 orang itu yang pas naik ke puncak tuh, yang 1 orang itu ternyata pas dia tidur sore, yang sebelum mau naik ke atas itu tendanya dia duluan yang digerayangin. Dia ngomong baru tuh, katanya ada yang muter Hampir sama kayak pas lu malam-malam itu sendiri, lari. muter doang. Muter katanya. doang. Itu. Nah temen gue yang 2, yang misah 3 orang ini, dia katanya dipanggil sama perempuan itu pas banget blank 35. Oh makanya dia ke situ. Iya, Itu jurang sih, Blank 35 itu jurang. jurang gitu sih paling ceritanya, kurang lebihnya sih gitu sih, Lek. Oke cuy. Ah, ah. Dari cerita lu mungkin gua ada sedikit beberapa pertanyaan nih ya. Kayak gue penasaran sama si ini cuy, kayak si cewek ini lu ngeliat mukanya nggak sih cuy? Enggak. Atau lu denger dari porter ini apa gitu? Gua sampai sekarang masih nggak penasaran enggak, udah enggak. Soalnya gue berapa bulan ya, sampai berapa bulan gue kalau misalkan cerita ini tuh parah, Lek. Maksudnya parah gimana? Parahnya tuh kayak ibaratnya tuh gimana ya, badan gue langsung naik semua dari kaki sampai atas. Merinding gitu? Wah ya lah, parah, sampai naik semuanya. Tuh berapa bulan ya, kayak gitu dah. Oh, berarti yang lu lihat tuh sosok kayak cuman ya kayak setengah pendaki biasa aja gitu? Iya, pendaki biasa, rambutnya kalau nggak salah nih pendek kalau nggak salah. Kalau dilihat mukanya cakep dah. Ya cuman lu nggak bisa ngejelasin kayak Gua gimana. nggak bisa mukanya. ngejelasin kayak gimana pun, gua nggak bisa jelasin. Nah udah gitu yang gua tahu, yang gue ini nggak ngomong tapi kayak pakai batin gitu loh. Oh, lu kayak ngerasa kayak diajak. Kagak ngomong, nggak ngomong, nggak pakai tangan, hayo datang langsung ngikut gitu. Oh, dia kayak datang cuma ngeliatin lu doang. Iya Kan lu langsung. ngerasanya kayak ayo Diajak. ikut gitu. Iya gitu. Itu sampai 3 kali cuy. Itu gue sampai 3 kali di BP. Dan sampai ketiga kalinya itu lu hampir buat tuh. Hampir. Lu ikut. Itu dia yang gue nggak sangka-sangka Iya sih. Tapi kalau ikut tuh belum tahu lah ya lu. Gue Kemana ya? Gue nggak tahu deh. Iya sih. Gue nggak tahu. Orang yang porter itu bilang aja ke gue kan ya, untung mas kamu gak ikut mas. Kalau kamu ikut mah mungkin kamu udah gak ada di sini. Kami yang nyari kamu. Waduh, gue untung cerita di bawah nih ya, di base camp kita pas bilas mandi. Dan kata gue, ya udahlah. Tapi pas gue di kereta itu gimana ya perasaan gue ya? Ibaratnya kayak ngejauh gimana gitu. Gimana ya? Pas gue naik kereta nih, kayak ngebles aja gitu tuh, kayak ngejauh aja gimana sih gitu. Tapi kalau masih cerita tuh beda awalnya. Lu masih soalnya. Tapi kalau Bayang ya? kalau sekarang udah enggak. Oh, udah alhamdulillah. agak mendingan lah, udah enggak. Kalau kemarin tuh gue tuh agak parah juga sih. Oke, sama ini cuy. Hmm. Kan lu sempet juga tuh bete terus lu ke shelter ngeliat orang tuh. Iya, Itu kan posisi malam cuy. iya. Itu gelap aja gitu cuy. Ya namanya di hutan ya mereka. Nggak, maksudnya si orang itu kan biasanya kalau gelap itu kan pakai apa? Headlamp. Enggak ada. 4 orang itu nggak pakai. Enggak. Nunduk doang begini nih di bawah. Tuh gue juga nggak tahu siapa deh. Di posisinya berempat ya. Iya itu gue nggak cerita ke porter. Soalnya kan yang porter nanyain itu kan yang dia doang nih, ya kan. Karena gue tuh nggak mau terlalu cerita terlalu banyak. Oh, sama si porter ini. Iya karena masih di sini. Oh, masih di kawasan gue. Masih di situ. Ya kan awal lu sempet seneng nih gue ada teman ngobrol kan. Iya awalnya tuh Awal lu kan. pasti perasaan lu, wah akhirnya gue ada orang nih buat ngobrol. Itu. Daripada gue bete kan sedang di tenda. Bener. Awalnya. Iya awal, tapi ternyata pas samperin itu ya mungkin bukan orang mungkin ya cuy. Tapi Ya menurut lu sih. gue nggak. Ya mungkin. Ya mungkin ya. Iya. Mungkin Karena gua- aneh aja gitu tuh bisa malam-malam Iya. dia nggak pakai penerangan sama sekali, Iya. nggak ngobrol sama sekali, Itu dia. ya kan? Selain lo ajak ngobrol juga dia diem aja kan? Diam aja. Ya, sekarang kalau wajarnya
kita teman nih berempat. Iya. Masa kita diem-diem aja? Betul, itu yang masih jadi tanda tanya. Tapi gue sampai sekarang gue kan misalkan penasaran nih, misalkan kalau orang kan itu penasaran searching lah. Sampai sekarang gue gak pernah searching. Ya, Oh, jadi biarin aja lah ya. Biarin aja, mungkin tuh ibaratnya pengalaman gue lah. Tapi misalkan kalau diajak ke sana lagi, mungkin gue mau. Tapi cuma sampai Ranukumbolo. Karena tuh Ranukumbolo menurut gue bagus banget. Indah banget. Indah banget. Kaca lek tuh bayangin. Itu mantul. Nah sama ini tuh, dari teman-teman lu nih, Heeh. itu nggak ada yang mikir kayak gue nemenin lu kayak sendiri. Apa benar-benar di sebelah sana egonya masih tinggi-tinggi gitu Ya gue nggak tahu. Tapi kan yang gue bilang kan ada beberapa yang mau ngikut ke bawah nemenin gue. Karena ada beberapa yang baru naik gunung. Jadi ini teman gue ini suruh nemenin dia. Karena gue kan ya bukannya gimana ya, ibaratnya gue bukannya veteran gunung, tapi gue sering pernah naik gunung beberapa gunung ya yang di Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Jadi merasa gue tuh bisa lah. Oh jadi Aman sebenarnya lah. muncul dari ke egoisan lu sendiri ya. Iya. Jadi kayak gue udah pernah beberapa kali naik gunung. Mikir awalnya itu Mikir gue. awal gitu kan. Tapi kalau buat ke Semeru nih pertama. Itu gue pertama. Oke, harusnya kan dulu sebenarnya baru sekali mah. Masih ini juga ya. Tapi gue ngeliat teman-teman gue tuh bersemangat sih. Oh, jadi lu nggak mau ngancurin semangat teman-teman lu nih? Iya. Buat nemenin lu di tenda. Iya. Mendingan gue mental sendiri deh. Sebenarnya sini menurut gue ya. Iya. Ini bahaya banget sih lu Benar. sendirian di tenda. Dan keadaan kan itu lu sesek ya. Iya. Seenggaknya lu nggak sehat gitu, nggak baik-baik aja. Itu dia Lek. Jadi gini Lek. Gue madep depan nih. Gue nggak dapet oksigen. Nah. Pas gue turun ke bawah kagak nyesak Lek. Jadi ibaratnya tuh oksigen melimpah lah. Oh, Jadi kayak napas biasa kayak kita begini nih. Gitu. Jadi gue mikirnya itu mungkin seleksi alam kali ya kalau kayak gitu ya. Oh gitu. Iya kan? Gue juga kurang paham juga sih. Iya. Nah, mungkin buat teman-teman kalau ada yang paham boleh banget nih Nah, tulis di kolom komentar. kan gue pernah dengar tuh reporter gua. Ada nih Lek, pendaki kalau nggak salah yang samping tenda. Itu kalau nggak salah 7 atau 6 orang. 6 orang itu nggak nyampe puncak. 7 sampai 6 7 orang. Jadi nih yang satu orang ini nih sampai sama temen gue tuh dikasih oksigen terus. Tapi nyampe puncak. Sampai puncak. Temennya yang 6 nggak nyampe puncak. Padahal dia sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Kan ibaratnya kalau kita naik yang ke batas vegetasi kan pasir ya itu ya. Naik 2, turun 1. Oh gitu. Iya, kan turun naik pasir. Jadi kayak ngelangkah 2 kali turun. Iya sekali. Gitu. Jadi emang medan buat ke puncak tuh emang berat ya. Berat. Orang summit aja dari jam 11. Gitu kan nyampe sono cuma kata temen gue cuma dapet tuh setengah jam. Nah ini nih gue ceritain lagi nih. Pas paginya nih kan ya, yang pas kita istirahat tuh bikin ini. Jadi gue manggil temen gue nih satu nih, temenin gue dong ke atas. Oh lu mau ke atas? Penasaran. Ya. Temenin gue dong ke atas. Ngapain? Enggak, gue mau ke atas doang. Pas gue ke atas itu tempat yang gue berhenti, yang gue nggak dapet oksigen. Pas gue nengok ke bawah, tenda gue deket Lex. Oh yang pas lu mau turun ada jalur 3 itu? Iya. Itu kelihatan tenda lu pasti ya? Iya. Anjir. Itu gue manggil teman gue. Apa? Temenin gue dong ke atas. Gitu. Ngapain? Enggak, gue cuma mau ngeliat doang. No bagus-bagus nah inian apa namanya? Kan ada Edelweiss. Oh, oke. Itu cuma buat inian doang. Sebenarnya penasaran. Oh itu cuma buat alasan kayak lu penasaran sama jalur yang lewatin semalam kan? Benar. Yang gue pas berhenti. Gitu. Tapi pas gue lihat di sini gue berhenti, benar gue sini berhenti. Pas gue lihat ke bawah, enggak. Ini tenda gue dekat. Dan itu nggak ada percabangan sih? Enggak ada. Cabangan jauh. Itu gue nggak tahu dah.
Masih bingung juga ya kenapa pas lu turun ada ketemu cabang 3, turun lagi ketemu cabang 3 Itu gue bingung itu. Ya untungnya mak lagi itu dulu juga ada bekal dari kakek orang tua lah. Misalkan kalau ada kenapa-napa di jalan kan, ya mungkin itu iniannya syariatnya ada atau gimana gitu, kita dikasih tahu gitu. Dan alhamdulillahnya lu bisa selamat sampai rumah cuy. Itu tujuan Itu sih yang penting sih cuy. tujuan gue itu yang Itu penting. mungkin buat kedepannya buat pelajaran buat kita itu semua. pelajaran buat temen Ah. gue sampai marah-marah di situ, sampai bego-begoin gue Kenapa tuh? gara-gara gue sendirian di tenda. Iya karena itu menurut gua Iya, itu bahaya banget cuy. iya, Wah nih kita bicara nggak usah ke mistis dulu ya. iya, Itu kan medis dulu deh cuy. benar. Itu kan dingin kan hawa itu Hawa dingin, malam. malam. Amit-amit misalnya kayak lu kena hipo. Iya. Nih maaf nih ngerokok dulu. Lihat. Kan nggak ada yang nolongin lu gitu cuy. Itu dia. Itu makanya ini menurut gua Jadi bahaya mungkin banget sih karena kalau sendirian tenda. mikirnya gini like, pas gue madep ke belakang itu badan gue fit, langsung fit loh. Jadi gimana ya? Merasa tuh sehat lagi gitu, gimana sih like? Iya kayak nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa gitu, makanya gue berani Makanya buat lu pede nih gua pede bisa buat turun sendiri gitu. itu. Ya mungkin juga gue salah juga, aturan mak, gue harus ada yang nemenin. Seharusnya Iya, sih ya. menurut gua juga gitu sih. Iya seharusnya. Kayak gimana tuh teman-teman cerita dari Decul ini? Menurut gue sih ini cerita bisa ada beberapa yang bisa kita ambil di pelajarannya. Seperti jangan ninggalin teman di tenda sendirian. Dan buat teman-teman nih, turunin lagi nih ego sedikit kalau kita lagi naik gunung. Materi bisa dicari, mendaki bisa direvisi, teman sejati tak akan terganti. Gua Cici pamit.